Berhenti sebentar. Aku nggak ingin berbicara pada pikiranmu dulu. Aku ingin bertanya pada tubuhmu. Akhir-akhir ini, apakah hidupmu terasa seperti sedang naik level, tapi tubuhmu justru terasa tegak? Seperti ada versi baru dirimu yang ingin lahir, tapi ada bagian dalam tubuh yang belum sepenuhnya siap? Mungkin peluang datang, mungkin tanggung jawab bertambah, mungkin kamu merasa lebih berani dari sebelumnya. Tapi bersamaan dengan itu, ada rasa ragu yang halus. Itu bukan kemunduran, itu bukan kamu nggak siap. Itu tanda kalau tubuhmu sedang belajar mengikuti dirimu yang sedang naik. Dan banyak orang yang tersandung di fase ini. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka mencoba memahami perubahan dengan pikiran. Sementara tubuh membutuhkan kehadiran jiwa. Nah, di akhir video ini, aku akan mengajakmu mengalami langsung bagaimana aku, jiwa, dan dirimu yang jiwa yang hidup di tubuh itu membantu tubuhmu untuk menyesuaikan diri dengan versi baru. Ini bukan teori, bukan motivasi, tapi pengalaman yang bisa dirasakan oleh napas dan sarafmu. Nah, kalau akhir-akhir ini kamu merasa siap tapi ragu, coba tulis di kolom komentar satu kata aja, naik. Atau membiarkan dirimu tetap pada kondisi yang ada saat ini. Dan biarkan tubuhmu tahu bahwa kalian berdua, kamu yang jiwa dan tubuh itu sedang bertumbuh bersama. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, tubuh ini kalian kenal sebagai Coach Erlangga. Tapi yang berbicara sekarang adalah aku, jiwa yang menghuni tubuh ini. Nah, di episode sebelumnya, aku berbicara tentang bagaimana kesadaran jiwa masuk dan tubuh berhenti siaga. Di episode kali ini aku ingin membawamu satu langkah lebih dalam. Apa yang terjadi ketika jiwa bukan hanya masuk, tapi mulai memimpin identitas baru. Karena saat jiwa memimpin, hidup nggak sekedar tenang, dia berubah arah. Aku mau kamu memahami satu hal dengan lembut. Setiap kali identitasmu berubah, naik level dalam bisnis, lebih berani dalam relasi, dan lebih otentik dalam keputusan. Tubuhmu harus ikut upgrade. Identitas bukan hanya pikiran. Identitas adalah pola saraf. Saat kamu mulai hidup lebih sesuai dengan jiwamu, hormon lama yang terbiasa bertahan akan menolak. Saraf akan bertanya, apakah ini aman? Dan organ akan membaca perubahan sebagai risiko. Bukan karena kamu salah, tapi karena tubuh belum sepenuhnya merasakan kehadiran jiwa, aku, dirimu yang jiwa itu. Nah, secara esoteris, inilah yang terjadi. Energi spiritual dari ruh atau PCT, percikan cahaya Tuhan, mengalir ke dalam diri kita yang jiwa. Kemudian kita yang jiwa ini menerjemahkan arah baru. Kemudian saraf menerima sinyal perubahan. Dan akhirnya tubuh belajar hidup dalam versi baru. Nah, jika alur ini terputus, hidup akan terasa seret. Mungkin bisnis jadi stagnan, karir seperti menunggu, dan relasi nggak bergerak. Ini bukan karena takdir, tapi karena identitas baru belum sepenuhnya dihidupi di tubuh. Nah, kalau kamu merasa pernah seperti itu, gimana menurut pendapat? Kamu ingin terus naik level, tapi tubuh masih ragu? Coba tulis di kolom komentar, siapa yang punya pengalaman yang sama? Siap, tapi masih ragu. Nah, tubuhmu akan mendengar pengakuan itu. Dia akan dikenali. Mungkin kalian berdua akan jadi bisa bercakap bersama. Nah, upgrade identitas bukan perubahan pikiran. Dia bukan sekedar keputusan baru, bukan semangat baru, bukan afirmasi baru. Upgrade identitas adalah proses yang sangat sunyi. Dia dimulai jauh sebelum pikiran sadar. Dia dimulai saat energi spiritual dari ruh PCT mengalir lebih deras. Energi spiritual dari ruh atau PCT nggak berbicara dengan kata-kata. Dia memancarkan kehidupan. Nah, saat aliran itu menyentuh kita yang jiwa ini,
Kita yang jiwa ini bangkit. Disebut hiduplah kesadaran jiwa. Bukan bangkit seperti emosi, bukan seperti motivasi. Kita sebagai jiwa bangkit sebagai kehadiran. Kesadaran jiwa akhirnya menghuni tubuh ini. Membiarkan kesadaran logika di depan, kesadaran jiwa hadir sebagai pengemudi. Bukan dikalahkan lagi oleh kesadaran logika. Dan saat kita yang jiwa ini hadir sepenuhnya, kita masuk ke sistem saraf. Inilah bagian yang jarang dibicarakan. Jiwa nggak hanya dirasakan. Apalagi jiwa bukan cuma diingat-ingat di pikiran. Tapi jiwa mempengaruhi pola listrik dan kimiawi di tubuh. Nah, secara esoteris, hubungan ini sederhana. Ruh atau PCT adalah sumber aliran. Jiwa kita ini adalah penerjemah arah. Dan saraf adalah penerima sinyal keamanan. Tubuh kita adalah medan pengalaman. Dan realita adalah cermin. Jika kita tidak hadir penuh, maka saraf akan bekerja sendirian. Dan saraf yang bekerja sendirian akan memilih untuk bertahan. Bahkan saat hidup sedang naik. Inilah mengapa banyak orang yang merasa siap sukses tapi takut. Siap naik level tapi ragu. Siap berbicara, lebih jujur, tapi tubuh gemetar. Itu karena saraf belum menerima bahwa identitas baru kita aman. Dan keamanan bukan datang dari afirmasi. Dia nggak datang dari ayat yang dihafal. Dia nggak datang dari diskusi kesadaran di ruang-ruang publik, di ruang-ruang private, di grup WhatsApp. Bukan dari situ. Dia datang dari pengalaman langsung, di mana kita yang jiwa benar-benar tinggal. Nah, ada bagian yang sering disembunyikan. Banyak orang yang berbicara tentang kesadaran jiwa, tapi jarang yang berani masuk ke bagian ini. Saat kita duduk sendiri, tanpa konten, tanpa ceramah, tanpa diskusi, dan kita merasakan ketegangan halus di dada, atau perut yang mengeras, atau rahang yang menahan. Nah, disitulah upgrade identitas sedang diuji. Karena saat itu, kita nggak bisa lagi bersandar pada kata-kata. Kita harus mengulik sendiri, masuk ke dalam. Apakah aku benar-benar hadir di tubuh ini? Atau aku hanya memahami diriku di kepala? Meditasi bukan tentang hening. Meditasi adalah momen di mana saraf mulai percaya bahwa identitas baru aman. Keseharian adalah tempat latihan sesungguhnya. Saat kita mengambil keputusan baru, saat kita berkata tidak, saat kita menerima tanggung jawab lebih besar, saat kita memilih jujur. Jika kita hadir saat itu, maka saraf akan menyesuaikan. Jika kita yang jiwa ini nggak hadir, saraf kembali bertahan. Itulah yang disebut sinkronisasi. Dari ruh atau PCT menuju jiwa, saraf, ke tubuh, baru realita. Jika satu aja nggak selaras, hidup seperti narik rem tangan. Dan banyak orang nggak sadar bahwa yang mereka sebut nasib seringkali hanya saraf yang belum merasa aman. Saat kita yang jiwa ini memimpin di tubuhmu, saraf nggak dipaksa tenang. Saraf akan merasa aman. Dan keamanan itu nggak lahir dari pikiran. Dia lahir dari kehadiran yang terus dilatih di dalam sunyi dan di dalam keseharian. Aku pernah punya pengalaman ketika ada satu jiwa yang datang padaku. Dia berkata melalui tubuh itu bahwa hidupnya stagnan. Sebagai jiwa, dia stagnan kalau tidak bisa berhubungan dengan pikiran, dengan tubuh, dengan realita. Secara tubuh, secara logika, dia stagnan kalau nggak bisa mendapatkan perubahan dalam hidup. Tapi menurut orang-orang di sekitarnya, atau secara logika, dia udah siap naik level. Ada hal yang tidak sinkron yang dia tanyakan.
Kemudian aku mencoba membaca matriks jiwanya. Aku nggak ngelihat kalau dia kurang strategi bisnis. Tapi aku ngelihat kalau saraf-saraf di tubuh yang dihuni oleh jiwa itu belum menerima identitas baru. Tubuhnya masih hidup sebagai versi lama. Nah, di program pendampingan privat, aku nggak akan memberinya motivasi. Aku akan membacakan jalur jiwanya secara personal. Yang kita buka adalah pola siaga yang tertanam di perutnya, tegangan bahu yang menyimpan tanggung jawab lama, dan kebocoran energi di medan bisnisnya. Dan jalur energi spiritual dari PCT yang belum aktif penuh. Latihan yang dijalani bukan seperti yang ada di umum. Setiap nafas dipersonalisasi, setiap pembersihan energi disesuaikan, setiap mentoring mengikuti respon sarafnya. Dan pelan-pelan, tubuhnya akan menerima identitas baru. Dan bisnisnya mulai bergerak. Bukan karena strategi baru, tapi karena versi barunya akhirnya aman di tubuh. Semua pembacaan itu private, karena setiap jiwa punya jalur unik. Nah, jika bagian yang terasa seperti milikmu, itu bukan kebetulan, itu resonansi jiwa yang dikenali. Nah, tubuh yang kalian kenal sebagai Coach Erlangga ini juga pernah begitu. Lucunya, saat hidup mulai membesar, tubuh ini panik. Kenapa makin besar malah makin tegang? Katanya. Itu karena saraf belum terbiasa hidup di kapasitas baru. Aku yang jiwa ini hanya tinggal. Dan saat aku tinggal lebih dalam, saraf berhenti mempertanyakan. Tubuh mulai percaya. Dan yang lucu, hidup malah terasa lebih ringan saat tanggung jawab bertambah. Kalau kamu pernah merasa begitu, naik level tapi malah takut, senyum sedikit sekarang. Tubuhmu sedang belajar. Kita sama. Aku ingin mengatakan ini dengan jujur. Banyak jiwa yang kulihat saat ini hidup di tubuh yang didoktrin untuk berdiskusi tentang kesadaran jiwa, berdiskusi tentang spiritualitas, berdiskusi tentang ruh, berdiskusi tentang energi kosmik, tentang peradaban semesta. Di komunitas yang tertutup, di grup WhatsApp. Mereka aktif berbicara tentang awakening. Bahkan mereka memahami istilah-istilah energi yang sulit. Mereka juga mengutip ayat dari kitab-kitab yang suci. Dan mereka membagikan insight yang terdengar wah. Secara logika, mereka terlihat sadar. Tapi tubuh mereka belum tentu pernah merasakan kehadiran jiwa di sana. Karena tidak sinkron antara tubuh dan pikirannya. Maka biasanya mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya bertujuan untuk menyalurkan ketidaksinkronan saraf hormon yang dibicarakan kesadaran. Tapi nyatanya membicarakan orang lain. Ada perbedaan besar antara mengetahui tentang kesadaran dan mengalami kesadaran di dalam saraf. Banyak yang tahu bahwa identitas lama harus dilepas. Tapi saat kehidupan memberi tanggung jawab baru, tubuh mereka tetap gemetar. Banyak yang paham konsep naik level. Tapi ketika peluang benar-benar datang, perut mengeras, bahu menegang, dan napas menjadi pendek. Itulah tanda bahwa saraf belum upgrade. Diskusi nggak mengubah pola listrik di tubuhmu. Ramah tidak otomatis menurunkan hormon siaga. Komunitas nggak secara otomatis membuat organ merasa aman. Saraf hanya percaya pada pengalaman langsung, bukan pada informasi. Tanpa latihan nyata di keseharian, saat kita berkata tidak, tubuh tidak paham.
pikiran tidak sinkron. Saat kita yang jiwa ini hadir di tubuh dan tubuh jadi sinkron. Saat kita berkata tidak, maka seluruh bagian diri kita sebetulnya juga berkata tidak. Dan saat menerima tanggung jawab yang lebih besar, saat kita berhenti menyenangkan semua orang, saat kita memilih identitas baru, maka tubuh ini juga mengikuti. Tapi ketika jiwa tidak hadir saat momen itu, maka saraf akan otomatis kembali ke versi lama, versi bertahan. Dan kita semua bisa merasa seperti mundur. Padahal sebenarnya yang tertinggal hanyalah tubuh ini. Spiritualitas tanpa teknik embodied atau penghayatan hanya menjadi pengetahuan kolektif. Dia ramai dibicarakan, tapi sunyi dialami. Dan upgrade identitas nggak terjadi di ruang diskusi. Di sana mungkin yang terjadi validasi. Di dalam diskusi. Upgrade identitas terjadi di nafas yang gemetar saat kita memilih versi baru diri kita. Itulah bagian yang jarang dikulik sendiri. Bukan di forum, bukan di kelas, bukan di konten. Tapi saat kita duduk sendiri, hadir di tubuh ini, dan merasakan ketegangan di tubuh, dan berani tetap hadir di sini. Sekarang, aku nggak ingin menambah informasi, nggak ingin mengubah pengalamanmu. Aku akan berhenti bicara sebagai konsep. Aku akan coba berpindah kepada kesadaran yang lebih dalam. Kesadaran di mana kita yang jiwa ini nggak hanya menjelaskan, tapi benar-benar hadir. Aku akan mengajakmu masuk pada kesadaran jiwa untuk membantu sarafmu merasakan bahwa versi barumu aman. Jika kamu bersedia, jangan dengarkan dengan pikiran, dengarkan dengan tubuh. Karena yang akan berubah bukan pemahamanmu, yang akan berubah adalah respon sarafmu. Dan dari situlah upgrade identitas benar-benar bisa dimulai. Sekarang duduk tegak santai, letakkan tangan kiri di dada, tangan kanan di perut. Tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Kempeskan perutnya. Lagi, tarik nafas lewat hidung, lepaskan lewat mulut. Kembali tarik nafas lewat hidung, singkat, lepaskan lewat mulut. Habiskan nafas, tahan, ucapkan. Rileks, tenang, damai. Bernafas biasa. Sekarang bayangkan versi dirimu yang lebih berani, lebih otentik, lebih selaras. Rasakan tubuhmu. Apakah ada bagian yang menegang? Itu bukan penolakan. Itu saraf yang butuh kehadiran jiwa. Tarik nafas 4 hitungan. Tahan. Tahan. Lepaskan. Perlahan. Kembali tarik nafas 4 hitungan. Tahan 8 hitungan. Lepaskan 16 hitungan. Setiap hembusan, setiap hitungan, kita masuk lebih dalam. Saraf menerima identitas baru. Ini adalah saat ketika hormon mereset, organ menyesuaikan. Habiskan nafasnya, tahan, ucapkan. Aku aman menjadi versi baruku.
Kemudian diam, biarkan nafas mengalir, biarkan tubuh menyelaraskan diri. Jika kamu merasakan perubahan sekecil apapun, bahkan hanya nafas yang jadi lebih panjang, santai, ringan, tuliskan di kolom komentar. Aku hadir di tubuh. Kita beritahukan kehadiran tubuh ini. Bisa merasakan kehadiranmu di tubuh? Bisa merasakan saat-saat bagaimana identitas baru diterima di tubuh, dan tubuh pelan-pelan merasakan aman. Ada pengalaman setelah berlatih? Tuliskan di kolom komentar ya. Curahan Jiwa akan hadir setiap Jumat, dan minggu depan, di episode selanjutnya, aku akan coba membawamu masuk lebih dalam lagi. Bukan hanya tentang upgrade identitas, tapi tentang authority jiwa. Tentang bagaimana hidup mengikuti arah saat jiwa memimpin sepenuhnya. Ada yang siap? Kalau siap, tuliskan di kolom komentar. Siap hidup sebagai jiwa. Aku, dirimu, kita semua adalah jiwa. Bukan tubuh, bukan pikiran, bukan perasaan. Kita jiwa. Kita nggak datang untuk memperbaiki. Kita datang untuk tinggal di tubuh ini. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwamu untuk menerangi hidup.